5 tokoh ulama besar bertanah kelahiran Indonesia. Pada abad 19 lalu banyak ulama Jawa yang berkiprah di Makkah. Mereka membuka pengajian di rumahnya di Kampung Jawa. Menjadi guru di majelis-majelis ilmu di Masjidil Haram. Dan berkhutbah di sana. Murid-murid mereka tidak hanya berasal dari Jawa, melainkan dari berbagai negara seperti India, Mesir, dan Yaman. Apa yang dikenal dengan Jawa dalam historiografi Islam Nusantara abad ke-19 ke belakang bukanlah Jawa sebagaimana kita pahami saat ini. Termasuk yang disebut Jawa adalah bangsa Melayu yang batas geografisnya boleh jadi dari Siam dan Malaka sampai ke New Guinea. Selain Indonesia, Jawa dalam konteks ini juga meliputi wilayah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dari beberapa ulama dari Indonesia, ada 5 daftar ulama yang telah berhasil dikenal oleh dunia. Siapa saja mereka? Mohon dukungannya pada channel ini agar terus bisa berkembang dan bisa memberi manfaat. Tekan subscribe lalu tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Like, share, dan komen yang positif. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama pertama yang berasal dari Indonesia yang berhasil mendunia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan ulama yang bertanah kelahiran di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813 dan wafat di Mekah pada tahun 1897. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Al-Mukti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan keturunan dari Maulana Hasanuddin Sultan Banten Putra Sunan Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, serta generasi ke-12 dari Sultan Banten. Adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahamah Al-Mudaqqiq, imam yang mumpuni ilmunya, Ayan Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyarli Al-Hijjah, tokoh ulama abad 14 Hijriah, hingga Imam Ulama Al-Haramain, atau Imam Ulama Dua Kota Suci. Syekh Nawawi Al-Bantani memperoleh pengetahuan agama langsung dari ayahnya. Beliau juga berguru kepada Kiai Sahal Banten serta Kiai Yusuf di Purwakarta. Setelah menginjak pada usianya ke-15 tahun, Syekh Nawawi memantapkan tekad untuk berhaji dan menuntut ilmu di Mekah. Tulis Samsul Munir Amin dalam Karomah Para Kiai, tahun 2008. Di Mekah beliau berguru dengan banyak tokoh penting dalam Islam, yang salah satunya adalah Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid, dan Syekh Ahmad Dimyati. Hingga akhir hayatnya Syekh Nawawi telah berhasil menyelesaikan berbagai kitab yang menjadi rujukan ulama di Jazirah Arab dan Asia Tenggara. Di Indonesia karya-karya itu menjadi kurikulum wajib di pesantren dan madrasah. Salam, salam. Kedua, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ulama Indonesia yang berhasil mendunia kedua adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebagaimana terlihat dalam penisbatan nama, Syekh Khatib Al-Minangkabawi berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia lahir di Kota Gadang, Bukit Tinggi pada 6 Zulhijjah 1276 Hijriah atau 25 Juni 1860 Masehi dan dimakamkan di Mekah. Beliau memiliki nama lengkap Al-Alamah Asy Syaikhul Ahmad Khatib Rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman. Ayahnya adalah jaksa kepala di Padang dan ibunya adalah anak dari Tuan Kunan Renceh, ulama terkemuka dari golongan Paderi. Syekh Khatib mempunyai paman bernama Muhammad Salim.
yang darinya kelak lahir Haji Agus Salim yang dikenal sebagai salah satu perintis kemerdekaan Indonesia. Sejak kecil Syekh Hatib mendapatkan pendidikan agama dengan baik dari ayahnya. Sedangkan pendidikan umum dari sekolah yang didirikan oleh Belanda. Pada tahun 1870, ketika menginjak usianya ke-11 tahun, sang ayah mengajaknya untuk menunaikan ibadah haji. Selepas haji, mereka tidak langsung kembali tapi bermukim selama 5 tahun. Yang barulah ketika beliau menginjak usia 10 tahun. Beliau dititipkan kepada ulama besar di Mekah yaitu Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatha Al-Maki Asy-Syafi'i, Sayyid Utsman bin Muhammad Syatha Al-Maki Asy-Syafi'i, serta Sayyid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syatha Ad-Dimyati Al-Maki Asy-Syafi'i. Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi dikenal sebagai sosok yang pintar dan rendah hati. Beliau juga menjadi orang yang dipercaya menjadi imam besar Masjidil Haram Mekah yang bertanah kelahiran dari luar Arab. Pada masa hidupnya, beliau telah berhasil menyelesaikan beberapa karya tulis yang diantaranya seperti Hasyiah An-Nafahat, Ala Syarhil Warakat Lil Mahali, Al-Jawahirun Nakiyah Fil Amalil Jaibiyah, Ad-Dail Masmu Alamen Yuwaritsul Ihwah, Wa Auladil Ahwan, Ema Wujudil Usyul Wal Furu, serta Raudatul Husab. Selain masalah teologi, dia juga pakar dalam ilmu falak. Hingga saat ini, ilmu falak digunakan untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal, perjalanan matahari termasuk perkiraan waktu salat, gerhana bulan dan matahari, serta kedudukan bintang-bintang Sabitah dan Sayyarah, galaksi dan lainnya. Syekhul Ahmad Hatib rahimahullah juga pakar dalam geometri dan trigonometri yang berfungsi untuk memprediksi dan menentukan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang berguna saat berlayar. Kajian dalam bidang geometri ini tertuang dalam karyanya yang bertajuk Raudat Al-Husab dan Alam Al-Husab. Dua dari beberapa karya Syekh Hatib yang membahas ilmu yang jarang dibahas ulama pada umumnya adalah kitab Raudah Al-Husab fi Amal Al-Hisab dan Al-Jawahir Al-Nakiyah Fil Amal Al-Jaibiyah. Kitab pertama memuat kajian ilmu hitung atau matematika. Sedangkan kitab kedua adalah buku pedoman untuk pengetahuan tentang tanggal dan kronologi. Ketiga, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani adalah ulama ketiga yang bertanah kelahiran Indonesia yang telah berhasil mendunia. Beliau lahir di tanah Sumatera Barat pada 17 Juni 1915 dan wafat di Mekah pada 20 Juli 1990. Sama halnya dengan para ulama besar lainnya. Beliau juga mendapatkan pelajaran agama yang menjadi dasarnya adalah dari ayahnya sendiri. Selepas dari pelajaran yang didapatkan dari ayahnya, beliau melanjutkan ke Madrasah Asy-Syautiyah Mekah. Setelah dewasa, beliau mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah dan mengajar di Masjid Al-Haram. Di samping menimba ilmu, ia aktif mengajar dan memberi kuliah di Masjidil Haram dan madrasah yang didirikannya. Ia mengajar terutama pada mata kuliah ilmu hadis. Dia merupakan seorang ulama yang kukuh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain aktif mengajar, ia juga rajin menulis kitab. Jumlah karyanya mencapai 97 buku. Di antaranya 9 buku tentang ilmu hadis, 25 buku tentang ilmu dan usul fikih, serta 36 buku tentang ilmu falak. Buku-bukunya banyak dibaca para ulama dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Arab Saudi maupun di Asia Tenggara. Kitabnya yang paling terkenal, Al-Fawaidi Al-Janiyah, menjadi materi silabus dalam mata kuliah usul fikih di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo.
Keempat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Alimul, Al-Alamah, Al-Arif Billah, Al-Bahrul Ulum, Al-Waliullah, Al-Qutub, Ahwaan Asy Syekh As-Sayyid, Al-Habib Al-Mukarram, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Habib Abdullah Al-Hindi. Beliau lahir pada 17 Maret 1710. Syekh Arsyad yang juga berjuluk Anumerta Datuk Kelampaian ini wafat pada usia 102, yakni pada 3 Oktober 1812. Adalah ulama besar dunia bidang fikih bermazhab Syafi'i. Berasal dari kota Serambi Mekah Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122-1227 Hijriah. Beliau disebut dengan Tuan Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta dari Kesultanan Banjar. Beliau adalah pengarang kitab fikih Agung Sabilal Muhtadin, yang banyak menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam bermadzhab Imam Syafi'i di Asia Tenggara, dan menjadi referensi keilmuan di Universitas Al-Azhar Mesir, serta pegangan ibadah umat Islam bermadzhab Imam Asy Syafi'i seluruh dunia. Menimba ilmu dari Syekh Abdullah yang merupakan ayahnya sendiri. Beliau berhasil memperoleh pengetahuan terkait agama Islam. Setelah menginjak usia remaja, beliau pergi ke Mekah dan bertemu dengan ulama masyhur sekelas Syekh Athoillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Pada waktu ia berumur sekitar 30 tahun, Sultan mengabulkan keinginannya untuk belajar ke Mekah demi memperdalam ilmunya. Segala perbelanjaannya ditanggung oleh Sultan. Lebih dari 30 tahun kemudian, yaitu setelah gurunya menyatakan telah cukup bekal ilmunya, barulah Syekh Muhammad Arsyad kembali pulang ke Banjarmasin. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah seorang yang telah banyak membantunya telah wafat, dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar menulis sebuah kitab hukum ibadah, hukum fikih, yang kelak kemudian dikenal dengan nama Kitab Sabilal Muhtadin Littafaquh fi Amriddin, yang dianggap banyak tokoh sebagai buku paling monumental. Kelima, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi merupakan ulama yang berkelahiran Canduang, Sumatera Barat, pada 1871 dan wafat pada 1 Agustus 1970. Beliau menempuh pendidikan agama di Mekah bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Hasan Maksum, Syekh Khatib, Syekh Zain Simabur, dan lain-lainnya. Pada tahun 1928, Syekh Sulaiman bersama-sama Syekh Abbas Ladang Lawas dan Syekh Muhammad Jamil Jaho mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah bagi beberapa madrasah tarbiyah Islamiyah, MTI, di Minangkabau. Termasuk di antaranya ialah MTI Canduang, dalam sistem pendidikan maupun dalam berpendapat-pendapat. Syekh Sulaiman dan kawan-kawannya tersebut mempertahankan tradisi tarikat dan berpegang pada mazhab Syafi'i. Pada pemilu 1955, Indonesia membentuk sebuah badan atau lembaga yang dinamakan Konstituante. Tujuan Konstituante ialah menyusun Undang-Undang Dasar yang lebih permanen, menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun sebagai Undang-Undang Dasar sementara menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, salah seorang anggota Konstituante dari Perti, telah dilantik untuk mengetuai sidang pertama badan itu.
yang kemudian konstituante secara otomatis bubar dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada masa Presiden Soekarno. Dari karya tulis yang dihasilkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi adalah Diyaus Siroj fil Isro wal Miroj, Samaratul Ihsan fi Wiladah Sayyidil Insan, Dawal Kulub fi Kisyah Yusuf wa Yakub, Risalah Al-Aqwal, Al-Wasito fi Dzikri wa Robito, Al-Qaulul Bayan, fi Tafsiril Qur'an, serta Al-Jawahirul Kalamiyah. Pada hari pengkebumiannya, diperkirakan lebih dari 30.000 orang hadir termasuk ramai para pemimpin dari Jakarta, bahkan juga dari negara Malaysia. Nah, itulah 5 tokoh ulama Indonesia yang berhasil mendunia. Demikian konten ini kami sajikan dari berbagai narasumber. Jika ada hal yang masih kurang, kami berharap masukan dan kritiknya melalui komentar di bawah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi dalam konten-konten berikutnya.